Seorang bocah 12 tahun dievakuasi oleh warga usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Korban ditemukan meninggal dunia usai 4 jam proses pencarian. Korban sebelumnya hilang usai terseret aliran deras arus banjir di sebuah parit di desa tetangga. Korban yang tidak bisa berenang ditemukan sejauh 2 meter dari lokasi tenggelam. Jadi waktu bermain sama anak-anak jam 11, tiba-tiba anak yang lainnya hilang. Yang teman-temannya 2 orang itu tiba-tiba kabarin bahwa temannya si ini korban hilang. Jadi sempat dari jam 11 ke jam setengah 3 baru ditemukan dan dibawa ke puskesmas Kecamatan Matangkuli. Jenazah korban masih disemayamkan di rumah duka menunggu banjir surut untuk kemudian dimakamkan. Banjir di Aceh Utara semakin meluas dan merendam 13 kecamatan. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Rumah 2 lantai terbakar, pemilik histeris. Puspom TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari 2 sejoli. Bahar bin Smith diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Ya Stefani, kita awali iNews sore dengan informasi seorang tahanan imigrasi asal Palestina melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Surabaya di Pasuruan, Jawa Timur. Ia membawa kabur mobil milik petugas dan hingga kini masih dalam pengejaran. Inilah aksi deteni atau tahanan imigrasi yang kabur membawa mobil dinas rumah detensi imigrasi Surabaya di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Upaya tahanan asal Palestina ini gagal setelah mobil yang ia bawa kabur menabrak pagar hingga bagian depan mobil ringsek. Tak menyerah, pelaku kemudian mengambil ancang-ancang dan memacu kembali mobil, menabrak pagar dan berhasil kabur. Pelarian. Seorang petugas yang berusaha menghalanginya nyaris tertabrak. Kejadian ini dibenarkan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Pelaku, Habib bin Habib Muhammad, menyelinap saat makan siang. Pelaku sempat diamankan, namun berhasil lolos dan mengambil kunci mobil yang berada di meja jaga. Melihat peluang adanya tempat penyimpanan kunci mobil. Kemudian tempat penyimpanan itu dirusak, kemudian diambil secara acak. Kemudian berhasil menguasai satu mobil itu, mobil dinas yang terparkir di garasi. Peristiwa ini diduga akibat keteledoran petugas piket jaga. Saat ini petugas imigrasi bekerja sama dengan Satlantas dan Satreskrim Polres Pasuruan untuk mengejar deteni pelaku perampokan tersebut. Foto pelaku juga telah disebarluaskan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puspom TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari 2 sejoli yang melibatkan 3 anggota TNI di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Trio TNI yang menjadi tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat.
3 oknum TNI tersangka tabrak lari yakni Kolonel P, Kopda A, dan Koptu DA dihadirkan di lokasi bersama seorang saksi kunci. Puspom AD juga menghadirkan kendaraan replika dengan plat nomor asli milik pelaku dan sepeda motor korban, serta 2 manekin memerankan Handi dan Salsa. Setidaknya ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Adegan pertama, trio oknum TNI penabrak korban dan turun dari kendaraan. Adegan kedua, korban diangkat ke pinggir jalan. Adegan ketiga, korban Salsabila ditarik dari kolong mobil dan dibawa ke pinggir jalan hingga dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah oleh tersangka 1 dan 2. Adegan keempat, korban laki-laki dimasukkan ke bagian belakang mobil oleh tersangka 1 dan 3 bersama saksi. Adegan kelima, tersangka pergi dan membawa korban. Saksi yang turut serta dalam rekonstruksi menyebutkan rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan kejadian pada 8 Desember 2021 lalu. Bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Dekat, Pak? Enggak, saya lagi muat pasir, lagi muat semen di sana. Dan dengan benturan lalu ke sini nggak ada yang hampir, bayar saya yang tanya supir, kenapa Bang? Jadi budaknya kejadian nanti begitu budak. Jadi posisi korban pada saat itu lagi di mana, Pak? Di kolong mobil, di jalan satu. Dua-duanya di kolong mobil apa? Enggak, yang perempuan doang yang di mobil. Anak saya yang perempuan mobil mah. Kalau yang laki-laki mah di bawah jalan, di tengah jalan. Bang, ini Pak udah selesai kan adegan itu sesuai nggak sama kejadian kemarin? Ya, pas seperti itu udah saya yang saya. Sementara itu, orang tua Salsabila mengaku lega setelah melihat trio oknum TNI yang telah membuang anaknya. Ia berharap oknum TNI yang menabrak dan membuang anaknya di Sungai Serayu dihukum maksimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi tabrak lari nagrek juga digelar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rekonstruksi digelar di atas jembatan Sungai Tajum atau disebut Jembatan Mangganti Rawalo. Di lokasi ini ketiga pelaku membuang Handi dan Salsabila. Rekonstruksi dimulai pukul 14:06 waktu Indonesia Barat. Selama rekonstruksi, ruas jalan dari kedua arah ditutup dan dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI Polri. Rekonstruksi digelar selama kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik kegiatan rekonstruksi. Kemudian ditindaklanjuti nanti untuk di tempat yang lain berdasarkan keterangan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan karena memang secara rinci ada pihak-pihak yang berwenang yang menyampaikan, terutama untuk kegiatan ataupun teknis adegan yang dilakukan. Setelah rekonstruksi selesai, tim Puspom AD meninggalkan lokasi sekitar pukul 14:26 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan ke lokasi berikutnya. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi rekonstruksi, sudah ada rekan Saladin Ayubi di Jembatan Manganti, Ralowo, Banyumas. Selamat sore, Saladin. Apakah rekonstruksi sudah selesai dan berapa adegan yang diperagakan? Selamat sore, Wilson dan pemirsa. Baru saja rekonstruksi sudah dilakukan oleh Pusat POM TNI Angkatan Darat di Jembatan Rawalo atau yang biasa disebut dengan Jembatan Manganti yang dialiri Sungai Tajum. Dalam rekonstruksi ini 3 pelaku atau 3 tersangka dari oknum TNI dihadirkan dan beberapa adegan sudah dilakukan. Dan kita lihat di sebelah sana rekonstruksi tadi dilakukan di jembatan sebelah sisi barat, di mana korban dibuang satu persatu. Yang pertama yaitu dari korban perempuan Salsabila dan diikuti oleh korban kedua yaitu yang laki-laki, dan setelah dibuang dari di sebelah barat di jembatan Sungai Tajum atau di jembatan Manganti ini, selanjutnya korban terbawa arus. Ketika itu arus sungai cukup deras dan ditemukan korban sekitar kurang lebih 1 kilo dari lokasi pembuangan di Sungai Tajum ini. Demikian, Wilson. Baik, Saladin, bagaimana peran dari ketiga tersangka anggota TNI ini? Apakah mereka berbagi peran? Ada satu yang membuang, lalu ada satu yang mengamankan mobil dan juga situasi, atau seperti apa? Ya, terus terang saja rekonstruksi ini rekonstruksi terbatas. Jadi kami dari pihak pers tidak bisa mendekat ke area rekonstruksi karena dalam rekonstruksi ini
kita cukup jauh, jadi beberapa adegan sangat tertutup dan dari pihak TNI Angkatan Darat melalui Komandan Kodim 0710 Banyumas juga tidak bisa memberikan keterangan berapa adegan atau peran siapa saja yang terlibat langsung dalam adegan pembuangan kedua korban tabrak lari di nagrek tersebut. Lalu berapa lama tadi proses rekonstruksi dilakukan di lokasi ini dan rencananya apakah akan ada rekonstruksi lanjutan di lokasi lain? Ya, dari keterangan tadi sempat kami berbincang-bincang dengan beberapa anggota bahwa rekonstruksi ini tadinya semula sebelum kedua korban tabrak lari nagrek ini dibuang di lokasi jembatan Limangadi ini, ketika tersangka sebelumnya sudah mempunyai niat akan dibuang di jembatan yang sekitar kurang lebih 3 kilo dari sini. Namun karena posisi ramai, langsung dibuang di tempat ini. Jadi dalam kurun sekitar sekitar 30 menit, pembuangan akhirnya dilakukan di sini. Dan rekonstruksi sendiri berlangsung kurang lebih hanya sekitar 15 menit. Demikian, Wilson. Baik, terima kasih Saladin Ayyubi dari Banyumas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus tabrak lari sejoli di Nagrek, Jawa Barat terungkap. Inisiator kasus pembunuhan 2 remaja adalah Kolonel Infanteri berinisial P. Sementara Panglima TNI menginstruksikan para pelaku dipecat dan dipidana penjara seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa inisiator kasus pembunuhan 2 remaja adalah Kolonel Infanteri berinisial P. Sebelumnya, ketiga oknum anggota TNI AD ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah dipindahkan ke Smart Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya, namun dalam ruangan yang terpisah untuk memudahkan pemeriksaan. 3 tersangka ini sudah dipindahkan ke 1 instalasi tahanan militer, yaitu di tahanan militer di Pomdam Jaya, itu yang smart tahanan militer, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, dari perkembangan kami akhirnya bisa mengkonfrontir 3-tiganya bahkan dalam 1 pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi, termasuk pembunuhan berencana, ini adalah Kolonel P. Sementara berbekal video amatir berdurasi sekitar 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Motor doang, pas keluar sudah ada di dalam kendaraan itu korban. Oh, di bawah. Kalau yang nyetirnya nggak ngeliat gitu? Kelihatan yang keluar 4 orang. 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil autopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan Salsabila tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Hasil autopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapat tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah.
3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo Kodam Merdeka, Kopral 2 DA bertugas di Kodim Gunung Kidul Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak Kodam Diponegoro. Betul, sesuai dengan perintah dari pimpinan TNI dan pimpinan Angkatan Darat, tadi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Siapapun, apapun pangkatnya yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara. Selain ancaman pidana, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedua keluarga korban insiden kecelakaan lalu lintas yang dibawa kabur pelaku hingga sejoli yang menjadi korban ditemukan tewas di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Ya soal itu mah saya serahkan ke yang berwenang, soalnya saya nggak tahu masalah hukum, nggak ngerti Pak, itu aja. Penceramah Bahar bin Smith hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan polisi di Polda Jawa Barat. Bahar diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Bahar didampingi kuasa hukum serta sejumlah pendukungnya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar menjalani tes swab terlebih dulu. Polda Jabar kemudian menerima surat pemanggilan sehingga saya datang kemari. Sebagai kewajiban saya, sebagai warga negara, saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kembali. Selain Bahar bin Smith, polisi juga memeriksa TR yang diduga mengunggah video ceramah Bahar di Marga Asih pada 11 Desember 2021 lalu. Bahar bin Smith diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya dan pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Polisi juga telah memeriksa sedikitnya 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik dan YouTube, serta laptop juga telah disita polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Polisi menaikkan kasus dugaan ujaran kebencian Ustadz Mizan ke penyidikan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.